harus secepatnya membalaskan dendamku. Tapi sepertinya ada ular lain yang melindungi Ihsan. Bisa saja ular itu akan mengagalkan rencanaku. Aku harus cari tahu siapa ular itu. Aku akan sengaja bikin Ihsan dalam bahaya untuk memancing ular itu keluar. Siapapun yang datang untuk menyelamatkan Ihsan, dia harus berhadapan dengan. Nadine, kamu gak apa-apa sayang? Kamu pasti masih mikirin kejadian ular yang tadi siang itu ya? Aku takut. Nadine, dengarkan aku ya. Selama ada aku di sini, kamu gak usah takut sayang. Seandainya ular itu datang sini, aku pasti akan menjadi tameng untuk lindungi kamu. Kalau kamu tahu tujuanku ada di sini untuk menghabisi kamu, kamu pasti nggak akan bilang begitu, Ihsan. Sayang, kenapa kamu segitu relanya mau berkorban buat aku? Karena aku mencintaimu, Nadine. Karena aku takut, Nadine. Aku takut kehilangan kamu. Aku gak mau, Nadine. Tapi kan, semenjak kita menikah, kesialan selalu menimpa kamu. Mama, adik kamu. Mereka juga bilang seperti itu kan? Enggak, sayang. Itu semua gak benar, sayang. Karena aku merasa bahagia setelah aku menikah denganmu. Dan itu mengalahkan segalanya yang buruk. Termasuk dendam. Apakah cinta itu bisa mengalahkan dendam? Dengar, Nadine. Ustadz Fikri pernah bilang, jika orang pendendam, dia pasti akan terjerumus pada kezaliman. Dan Allah tidak suka kezaliman. Dan cinta itu mengalahkan dendam. Gimana mungkin aku gak akan dendam dengan orang yang membunuh kedua orang tuaku itu? Sayang. Tarto! Apa kabar, Pak? Bagaimana ular saya keadaannya? Hebat kan? Aduh. Hebat apa? Sini kamu. Kamu bilang ular kamu mematikan. Sangat berbisa. Tapi buktinya, lihat ini. Lihat ular kamu. Mati. Ular kamu lemah. Sumpah, Pak. Ular saya ini sangat hebat sekali. Bertahun-tahun hewan pada mati karena gigitannya sangat berbisa, Pak. Kalau Bapak tak percaya. Nih, Bapak lihat kan. Mana mungkin ular ini ada yang ngalahin di dunia ini? Kecuali apa? Ular siluman, Pak. Ajar. Pak. Udah, Pak. Udahlah. Jadi sekarang kita harus gimana, Pak? Jangan semuanya Papa yang mikirin. Kamu dong pikir. Pakai otak kamu. Masa semua masalah Papa yang harus selesaikan sama kamu? Penting saat ini, kita cari cara gimana secepatnya supaya Ihsan itu meninggal, mati. Paham gak? Ayo. Tunggu apa lagi? Ayo. Apa ya? Kurang ajar. Ajar siapa ini? Jangan ganggu Ihsan. Berani-beraninya dia ngancem kita. Mau cari mati nih orang.
Tapi Pak, kok dia bisa tahu kalau pelakunya kita? Ya mana papa tahu? Kamu cari tahu sendiri dong. Semuanya harus papa yang mikir. Kayak otak kamu sekali. Biar ada gunanya otak kamu. Tunggu apa lagi? Sudah sana hapus. Hapus. Hei, Pat. Itu peringatan buat kalian. Kalau kalian berani mengganggu Mas Manu lagi, aku tidak akan segan menghabisi kalian. Kayaknya aku udah nggak bisa ngelanjutin hubungan kita. Aku mau fokus, mau keluar negeri, ngurusin bisnis papa aku. Tapi kita udah pacaran 8 bulan. Aku nyaman banget sama kamu, Arga. Selama ini kita kayaknya baik-baik aja. Kenapa kamu putusin aku tiba-tiba kayak gini? Kamu denger nggak sih? Aku mau fokus sama bisnis papa aku di luar negeri. Konsekuensinya kita bakal jarang ketemu, susah. Kamu bisa jalanin bisnis kamu, gak? Tanpa kita harus putus. Nggak bisa, Nina. Udahlah, mending kamu lupain aku aja. Enggak. Kamu nggak bisa putusin aku. Kamu beneran mau putus sama aku? Oh, jangan-jangan ada perempuan lain ya? Kamu denger ya, hubungan kita selesai. Kita putus. Arga, tunggu! Kalau emang kamu ninggalin aku karena perempuan lain, aku sumpahin kamu gak akan bahagia. Kamu akan sengsara! Kalau kamu nggak mencintai dia, tolong jaga perasaannya. Jangan pernah meremehkan wanita yang sakit hati. Karena apabila dia balas dendam, dunia bisa dia hancurin. Kamu siapa? Kakaknya? Ibunya? Tetangganya? Bukan kan? Gak usah ikut campur deh. Aku memang bukan siapa-siapa. Aku hanya mengingatkan kamu untuk bisa menghargai perempuan. Banyak omong. Gue gak butuh ceramah. Mau ceramah? Di masjid aja. Kamu jangan nangis ya. Laki-laki seperti dia tidak pantas kamu tangisi. Ini jalan dari Tuhan yang terbaik buat kamu. Untuk mendapatkan laki-laki yang lebih baik. Aku selalu mendoakan kamu. Kamu mesti sabar ya. Makasih, Mbak. Sudah beres semua toh? Aduh, Bonjung. Ini taplak mejanya terlalu biasa. Apa sih? Kasih apa kayak bunga kayak apa kayak gitu biar lebih romantis. Bunga lili yang di taman. Petik sekarang. Baik, Non. Tonton, kamu metik bunga lili merah 7 batang. Yang seger dan bagus ya.
Sekarang? Besok Ton, nungguin lebaran kuda. Ya sekarang toh, udah cepetan. Aduh, Bojong, sini. Ya, Nom. Kita kan punya pemanas. Ya, Nom. Disiapin dong nih pemanas, jangan dimangkuk. Baik, Mas. Ini juga nih, rapihin dong, jangan berantakan Nom. gitu. Kelihatannya heboh sekali ya. Iya, Ma. Ya kan keluarganya Agar mau datang. Nanti kalau misalnya nggak rapi, nggak spesial gitu, malu. Kamu tenang aja. Nanti Mama serahin aja semua sama Mama. Ya udah sana, kamu siap-siap. Tapi, Udah, siap-siap aja. Bojong, itu ntar bunganya taruh situ juga ya. Baik, ya. Baik. Jangan lupa. Iya, Non. Bojong? Iyanya, Nadine kemana? Non Nadine lagi keluarnya, mau beli kue buat tamunya Non Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, tamu dari Rizka udah datang, Mah? Iya, belum pada datang. Udah kamu siap-siap aja. Oh, alhamdulillah. Ya udah kalau kayak gitu, Mah. Soalnya tadi Nadine khawatir banget, Mah. Di jalanan macet. Baju, tolong dong. Ya, ini dipotong ya kuenya ya. Makasih ya. Baik, Non. Apa itu? Kuenya. Oh, Ya udah, mau siap-siap dulu juga ya, Mah. Itu kayaknya tamu udah pada datang, Dik. belum ada datang. Nah, Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Tante? Semoga selalu sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat. Saya Chandra, papanya Arga. Oh iya, saya sering dengar namanya, tapi belum ada kesempatan buat ketemu. Alhamdulillah ketemunya malah di sini. Ya udah ngomongnya jangan di luar dong, masuk ke dalam yuk Pak. Ayo, silakan masuk. Ayo masuk. Ayo, silakan. Oh ya Tante, aku punya sesuatu buat Tante. Apa ini? Aduh, nggak usah repot-repot, Arga. Ini cuma sekedar kado kok Tante. Silakan. Ya udah, Tante terima kasih ya. Bener nih kadonya untuk Tante atau untuk Rizka? Untuk Tante dong. Untuk Rizka ada lagi. Oh, ya udah, Tante terima kasih ya. Iya, sama-sama Tante. Ya, silakan Ayo duduk. Ya. Sebelumnya saya mau minta maaf karena kami datang cuma berdua. Ibu dan adik tirinya sedang ada kesibukan yang lain. Ya, saya juga minta maaf karena ya di rumah ini tinggal saya berdua. Ya, saya juga sudah bilang sama Arga kemarin. Mestinya kalau mau kenalan ke rumahnya Rizka, kita semuanya komplit datang ke sini. Kan nggak bagus kalau kita cuma berdua aja. Tapi ya dianya tetap maksa. Ya nggak apa-apa kok Pak. Nanti besok-besok kita bisa rencanain lagi jadi ngumpulnya semuanya deh. Oke? Pintar juga anakku mencari calon istri. Sepertinya Rizka berasal dari keluarga yang kaya raya. Non, ini sih. Ini sih apaan sih? Ini sih ngomongnya jelas. Bo, kalau ngomong tuh yang jelas dong. Ini sih apaan sih? Satu ini loh. Campur aja. Duh, lagian Kak Nadine kemana sih? Ini Arga sama papanya udah dateng. Rizka, Kak Nadine? tadi kakak lagi beli makanan buat calon kamu. Ayo kita ke depan yuk, kita temui mereka. Ayo sayang. Ayo. Ayo. Mbok, aduh, Simbo. Jum, apalagi Jun? Apalagi? Simbo itu adanya di belakang. Emangnya situ nyonya ya? Mau main ke depan segala. Alah, Ton. Kamu itu sirik toh sama aku toh. Kamu itu kerjaannya nggak jelas. Simbo nih, emang kerjanya di dapur kok. Alah, kamu Ton. Hah, sirik aja kerjanya. Terus jelas.
Kalau kamu nggak mencintai dia, tolong jaga perasaannya. Jangan pernah meremehkan wanita yang sakit hati. Karena apabila dia balas dendam, dunia bisa dia hancur. Kamu siapa? Kakaknya? Ibunya? Tetangganya? Bukan kan? Gak usah ikut campur deh. Pantes anak bapak tidak bisa menghargai perempuan. Seorang bapak tidak akan pernah bisa menggantikan posisi ibunya. Apalagi seorang bapak yang sibuk. Dia tidak akan pernah peduli dan anak itu tidak akan pernah terkontrol. Kamu kenapa sih, Nadine? Sebaiknya anak bapak ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu ceritakan saja apa yang kamu lakukan terhadap wanita itu. Kak Nadine, udah dong, stop ya. Aku cinta sama Arga, udah dong. Kamu gak pantas mencintai laki-laki seperti dia. Lebih baik kalian sekarang pergi dari rumah ini. Kalau bapak sudah mengajari anak bapak dengan baik, bagaimana caranya menghargai seorang perempuan, baru Anda semua boleh datang kembali ke sini. Karena rumah ini hanya untuk orang-orang yang baik dan bersih. Kak Nadine, stop. Oke, stop. Arga. Kita pulang. Arga, tunggu. Tunggu Rizka. Kamu gak usah kejar dia. Untuk apa? Dia hanya bisa menyakiti kamu. Baru pertama kali kakak ketemu sama Arga, kakak udah kayak gini. Kakak udah hancurin semuanya. Sekarang aku tahu. Hati kakak tuh busuk, kakak tuh orang munafik. Ini kenapa sih?